Topik kali ini yang dibahas adalah kardiologi, etik, dan BPJS. Masalah pertama yang dibahas adalah tentang penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung kongenital. Yang pertama, penyakit jantung kongenital, tetralogi Ovalo. Tetralogi Ovalo biasanya gejala khasnya adalah biru sejak lahir. Kemudian, gejala khas lainnya, kalau anaknya sudah bisa berjongkok, ketika anak tersebut berjongkok, biasanya birunya akan hilang. Itu dua gejala khas dari tetralogi Ovalo, biru sejak lahir, dan yang kedua, ketika jongkok, squatting, biasanya birunya akan membaik. Kenapa tetralogi Ovalo gejalanya biru sejak lahir? Karena aliran darahnya right to left shunt. Aliran darahnya dari jantung kanan ke jantung kiri. Darah di jantung kanan sifatnya kotor, banyak mengandung karbon dioksida. Sehingga ketika mengalir ke kiri, akan menodai darah bersih, sehingga biru. Kalau curiga tetralogi Ovalo, biasanya pemeriksaan penunjangnya adalah foto ronsen. Foto ronsen akan ditemukan gambaran jantung seperti sepatu boots atau boot shape heart. Gambarnya ditunjukkan pada gambar berikut. Jantungnya memanjang seperti sepatu, lalu bisa dilihat apexnya terangkat. Tetralogi Ovalo sesuai namanya, tetra berarti terdiri dari 4 kelainan. Yang pertama adalah VSD, ventricle septal defect. Yang kedua, stenosis pulmonal. Yang ketiga, overriding aorta. Yang keempat, RVH, right ventricle hypertrophy. VSD artinya ada defek celah di septum ventricle. Pulmonary stenosis artinya ada penyempitan di arteri pulmonal. Overriding aorta artinya aorta membawa darah dari ventricle kiri dan ventricle kanan. Padahal normalnya aorta hanya membawa darah dari ventricle kiri. RVH, right ventricle hypertrophy, artinya ada penebalan di ventricle kanan. Kasus yang kedua adalah ASD, atrial septal defect. Artinya ada defek di septum atrium, seperti yang ditunjukkan oleh gambar di sebelah bawah. Defek septum atrium ini akan menyebabkan darah mengalir dari jantung kiri ke jantung kanan. Ini yang disebut sebagai left to right shunt. ASD biasanya asimptomatik, tidak biru, karena aliran darahnya dari jantung kiri ke jantung kanan. Biasanya pasien-pasien ASD hanya mengeluh mudah batuk pilek, tetapi tidak ada gejala khas seperti biru. ASD biasanya ditemukannya tidak sengaja. Saat diauskultasi di apex jantung terdengar fixed split S2. Fixed split S2 artinya bunyi jantung kedua terpisah. Bunyi jantung terdiri dari S1 dan S2. Pada ASD biasanya bunyi jantung kedua S2-nya terpisah. Ilustrasinya sebagai berikut. Misalkan bunyi jantung normal S1, S2 biasanya dilambangkan sebagai lep, dep, lep, dep, lep, dep.
Pada fixed split S2, bunyi jantung keduanya dep terpisah. Sehingga fixed split S2 akan terdengar seperti berikut. Lep, dep, dep. Lep, dep, dep. Itu yang disebut sebagai fixed split S2. Selanjutnya VSD, ventricle septal defect, artinya ada defek celah di septum ventricle, seperti ditunjukkan gambar sebelah bawah. Darah akan mengalir dari jantung kiri ke jantung kanan juga. Ini yang disebut sebagai left to right shunt, kiri ke kanan. Oleh karena itu, VSD juga biasanya asimptomatik, tidak biru. VSD biasanya keluhannya paling sering hanya batuk pilek saja, tidak khas. VSD ditemukannya tidak sengaja saat auskultasi terdengar murmur pansistolik atau nama lainnya murmur holosistolik. Paling bagus didengarkan di ICS 3, ICS 4, tepi kiri sternum. Biasanya murmurnya menjalar sepanjang tepi kiri sternum. Jadi bayangkan di ICS 3, ICS 4, dan sepanjang tepi kiri sternum ada murmur pansistolik, murmur holosistolik. Murmur pansistolik adalah murmur setelah bunyi jantung pertama, setelah S1. Perhatikan skema gambar berikut. Ini melambangkan bunyi jantung pertama, S1. Ini melambangkan bunyi jantung kedua, S2. Orang normal bunyi jantungnya biasanya S1, S2, lep, dep, lep, dep. Tetapi pada penderita VSD, ada murmur pansistolik, murmur setelah S1, seperti ditunjukkan oleh gambar. Sehingga murmur pansistolik pada VSD akan terdengar seperti berikut. Lep, brr, dep. Lep, brr, dep. Lep, brr, dep. Itu yang disebut sebagai murmur pansistolik. Selanjutnya adalah PDA. PDA singkatan dari patent ductus arteriosus. Patent ductus arteriosus, aliran darahnya sama dari kiri ke kanan, left to right shunt. Oleh karena itu, PDA juga biasanya tidak biru. PDA artinya ada ductus arteriosus yang menghubungkan aorta dengan arteri pulmonal. Ductus arteriosusnya tidak menutup. Perhatikan gambar di sebelah bawah. Ductus arteriosus menghubungkan aorta dengan arteri pulmonal. Akibatnya terjadi tabrakan aliran darah di kedua pembuluh darah tersebut. PDA biasanya ditemukannya tidak sengaja saat di auskultasi terdengar murmur continuous atau nama lainnya murmur sistolik diastolik atau nama lainnya murmur seperti mesin, machinery murmur. Biasanya paling bagus didengarkan di sela IGA 2, ICS 2 kiri, kadang-kadang ICS 2 kanan. Murmur sistolik diastolik, murmur kontinu, artinya murmur setelah S1 dan setelah S2. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Ini yang disebut S1, ini disebut S2. Murmur sistolik diastolik akan terdengar lep, brr, dep, brr. Dalam praktek sehari-hari biasanya akan terdengar lebih cepat. Lep, brr, dep, brr.
leber-deber. Karena murmur ini sangat berisik, sehingga sering disebut murmur seperti mesin, machinery murmur. Selanjutnya koaktasio aorta. Koaktasio aorta artinya aortanya mengalami penyempitan. Perhatikan gambar sebelah bawah. Aorta mengalami penyempitan. Aorta terdiri dari aorta ascendant yang mengarah ke atas dan aorta descendant yang mengarah ke bawah. Koaktasio aorta biasanya terjadi di daerah aorta descendant, aorta yang menuju ke bawah. Padahal aorta berfungsi untuk mengedarkan darah ke tubuh atas dan mengalirkan darah ke kaki. Adanya penyempitan di aorta descendant akan menyebabkan aliran darah yang menuju ke kaki tersumbat. Ini akan menimbulkan gejala-gejala seperti kaki cepat lelah. Kemudian biasanya kaki gampang pucat. Lalu kekhasannya adalah tekanan darah bawah, tekanan darah kaki akan lebih rendah daripada tekanan darah tangan. Jadi koaktasio aorta biasanya ciri-cirinya berhubungan dengan kaki. Kedua kaki mudah lelah, kedua kaki mudah pucat, tapi tangannya baik-baik saja. Dan ketika diperiksa, tekanan darah kaki jauh lebih rendah daripada tekanan darah tangan. Tekanan darah kaki biasanya diperiksa di arteri poplitea, di belakang lutut. Kalau curiga seorang anak menderita koaktasio aorta, pemeriksaan penunjangnya adalah ronsen toraks, akan ditemukan gambaran figure of 3. Figure of 3 artinya aortanya membentuk seperti angka 3, 3. Perhatikan gambar, bentuk aortanya seperti angka 3 lekukannya. Figure of 3 terjadi karena aorta descendant mengalami penyempitan. Contoh soal nomor pertama. Seorang anak sesak nafas, sering batuk pilek berulang, ditemukan ortopnu. Ortopnu artinya sesak kalau tidur telentang. Berarti pasien ini ada gejala-gejala CHF. Pada auskultasi terdengar murmur holosistolik atau nama lainnya murmur pansistolik di sela iga 4 kiri, di ICS 4 kiri. Ronsen torak ditemukan peningkatan vaskularisasi paru dan ada pembesaran jantung. Berarti pasiennya mengalami CHF. CHF ini pada anak-anak kemungkinan disebabkan oleh penyakit jantung bawaan. Kalian masih ingat murmur holosistolik di ICS 4 kiri? Ini khas dijumpai pada penyakit jantung bawaan VSD. Berarti jawaban yang tepat adalah B, bravo, CHF akibat VSD. Kasus selanjutnya yang akan dibahas adalah tentang endokarditis infektif. Endokarditis infektif artinya infeksi pada endokardium, lapisan terdalam jantung. Biasanya endokarditis infektif gejala khasnya adalah from Jane. Tidak usah dihafalkan semuanya karena gejala yang paling sering muncul biasanya F, fever, M, murmur di jantungnya, J, genwellation. Genwellation artinya ada bercak kemerahan di telapak tangan. Bisa juga dijumpai di telapak kaki. Ini yang disebut sebagai
Lazy Janeway. Fever artinya demam. Endokarditis infektif biasanya faktor risikonya khas. Faktor risikonya yang pertama, sering cabut gigi sembarangan. Cabut gigi di tempat tidak steril. Cabut gigi di tempat tidak steril akan menyebabkan kuman di mulut, Streptococcus viridans, masuk ke darah, masuk ke aliran darah, dan menginfeksi katup mitral. Viridans, gigi, mitral. Faktor risiko yang kedua adalah sering menggunakan jarum suntik tidak steril. Sering menggunakan jarum suntik tidak steril akan menyebabkan Staphylococcus aureus, kuman yang ada di kulit, masuk ke aliran darah, kemudian menginfeksi katup trikuspid. Staphylococcus, jarum suntik, trikuspid. Jadi orang-orang yang sering pesta narkoba, gonta-ganti jarum suntik, sebenarnya berisiko mengalami endokarditis infektif. Kalau ada pasien mengeluh demam, merah-merah di telapak tangan, telapak kaki, Lazy Janeway, di auskultasi ada murmur, kemudian faktor risikonya khas, cabut gigi sembarangan atau pakai jarum suntik tidak steril, harus dicurigai endokarditis infektif. Pemeriksaan penunjangnya biasanya adalah ehokardiografi. Ehokardiografi ini semacam USG untuk melihat jantung, USG jantung. Selain eho, biasanya pemeriksaan penunjang lain adalah kultur darah. Inilah dua pemeriksaan utamanya, ehokardiografi dan kultur darah. Jadi endokarditis infektif harus dikonsultasikan ke dokter spesialis jantung. Contoh soal, seorang pasien demam tinggi, riwayat cabut gigi di tukang gigi. Pada pemeriksaan di telapak tangan ada makula eritem. Ini maksudnya Lazy Janeway. Ehokardiografi ditemukan vegetasi di katup mitral. Ini maksudnya infeksi kumannya. Kalian masih ingat cabut gigi di sembarang tempat akan menyebabkan flora mulut, yakni Streptococcus viridans, akan menginfeksi katup mitral. Jadi kasus ini diagnosisnya endokarditis infektif. Apa pemeriksaan penunjang selanjutnya? Karena pasien sudah diperiksa ehokardiografi, maka pemeriksaan selanjutnya adalah kultur darah. Berarti jawabannya E. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah tentang jenis-jenis shock. Shock jenisnya ada banyak. Yang pertama, shock hipovolemik. Shock hipovolemik, shock yang disebabkan karena kekurangan cairan. Biasanya faktor risikonya karena muntah-muntah, mencret-mencret. Shock hipovolemik biasanya tata laksananya diberikan kristaloid. Contohnya RL. Kalau tidak ada RL, alternatif lainnya adalah NaCl 0,9%. Ingat pilihan utamanya RL dulu. Biasanya kristaloid yang diberikan sebanyak 20 cc per berat badan secepatnya dalam 30 menit. Waktu kalian praktek di rumah sakit, koas mungkin sering mendengar kata guyur, ngocor secepatnya kristaloidnya. Shock hemoragik, shock akibat kehilangan darah. Biasanya pemicunya karena fraktur tulang panjang. Contohnya misalkan fraktur femur, fraktur pelvis. Shock hemoragik tata laksananya sama. Berikan kristaloid dulu 20 cc per berat badan secepatnya dalam 30 menit. Lalu ditambahkan transfusi PRC. Shock kardiogenik, shock akibat gangguan jantung.
Shock yang disebabkan karena penyakit jantung. Misal, pasiennya edem paru, pasiennya sindrom koroner akut, infark miokard, kemudian mengalami shock. Ini yang disebut shock kardiogenik. Shock kardiogenik, tata laksananya adalah dengan cairan inotropik. Cairan inotropik artinya cairan untuk meningkatkan kontraksi jantung. Inotropik ada 3 macam, dobutamin, dopamin, dan norepinefrin. Dobutamin diberikan jika shock kardiogenik, sistolnya 70-100, perfusi masih baik. Perfusi masih baik artinya akral masih hangat, CRT masih di bawah 2 detik. Plesetannya, dobutamin, B, best, baik perfusinya. Dopamin digunakan untuk shock kardiogenik yang sistolnya 70-100, tapi perfusinya buruk. Perfusi buruk di sini maksudnya akral sudah dingin, kemudian CRT-nya memanjang lebih dari 2 detik. Plesetannya dopamin, P, parah perfusinya. Digunakan norepinefrin kalau sistolnya sangat rendah di bawah 70. Ini prinsip dasarnya. Selanjutnya shock anafilaksis. Shock anafilaksis biasanya karena hipersensitivitas tipe 1, tipe cepat. Pemicunya misalkan karena disengat lebah, kemudian alergi obat suntikan. Biasanya shock anafilaksis gejalanya ada wheezing, kesadaran turun, shock. Shock anafilaktik, tata laksana awalnya stabilisasi ABC dulu. Airway breathing circulation. Buka jalan nafas, pasang infus. Jadi kalau ditanya tata laksana awal untuk shock anafilaktik, stabilisasi ABC-nya dulu. Setelah stabilisasi ABC, tindakan selanjutnya adalah berikan obat. Obat yang harus diberikan adalah adrenalin atau nama lainnya epinefrin. Dosisnya diingat-ingat 1:1000 sebanyak 0,3 sampai 0,5 cc, biasanya disuntikan IM atau bisa juga subkutan. Biasanya IM. Setelah diberikan adrenalin, biasanya tekanan darah akan membaik. Adrenalin fungsinya untuk vasokonstriktor, memperbaiki tekanan darah. Setelah tekanan darahnya stabil, berikan antihistamin kalau pasiennya ada urtikaria. Nebul dengan bronkodilator kalau pasiennya ada wheezing. Berikan steroid injeksi untuk mencegah shock anafilaksisnya berulang. Stabilisasi dulu ABC-nya, setelah itu berikan adrenalin pertama kali. Selanjutnya, shock sepsis. Shock sepsis definisinya adalah pasiennya ada fokus infeksi, ada SIRS, ada shock. Walaupun sudah diberi resusitasi cairan, masih tetap hipotensi. Kalau bingung, perhatikan slide berikutnya. Ini definisi sepsis sudah agak lama, tahun 2012. Disebut SIRS jika minimal 2 kriteria terpenuhi. Apa saja kriteria untuk SIRS? Suhu, denyut nadi, pernafasan, leukosit, dan laktat. NSPL,
nadi, suhu, pernafasan, leukosit, laktat. Minimal ada 2 kriteria yang terganggu disebut sebagai SIRS, Systemic Inflammatory Response Syndrome. Sepsis definisinya adalah SIRS yang disertai infeksi. Jadi teman-teman bayangkan pasiennya SIRS, ada minimal 2 kelainan, terus ada infeksinya. Ini yang disebut sepsis. Selanjutnya, severe sepsis, sepsis berat. Sepsis berat definisinya sudah ada gagal organ. Ciri-cirinya misalkan kesadaran turun, urin outputnya berkurang. Terakhir, shock septic. Shock septic definisinya adalah masih tetap hipotensi walaupun sudah diberikan cairan resusitasi. Ilustrasinya seperti ini. Ada pasien masuk ke UGD, diperiksa kesadarannya turun. Diperiksa ada tanda-tanda infeksi, ronki. Diperiksa nadinya cepat, suhunya tinggi, pernafasannya cepat. Tapi tekanan darahnya shock. Pasien seperti ini ada kelainan nadi, suhu pernafasan. Kemudian ada tanda infeksi. Kemudian ada tanda gagal organ, kesadaran turun, shock. Ini disebut sebagai sepsis berat, severe sepsis. Pasien seperti ini biasanya diberikan cairan dulu, kristaloid 20 cc per berat badan. Ternyata setengah jam kemudian, tekanan darahnya masih shock. Diagnosisnya berubah menjadi shock septic. Itulah yang disebut sebagai shock septic. Pasien SIRS, ada infeksi, ada gagal organ, misalkan shock, diberi cairan, tapi masih tetap shock. Itu yang disebut sebagai shock septic. Oleh karena itu, shock sepsis harus diberikan cairan norepinefrin. Kristaloid saja tidak cukup, harus diberikan norepinefrin. Selain itu, berikan antibiotik sesuai dengan penyebab infeksinya. Selanjutnya, shock neurogenik. Shock neurogenik artinya shock akibat cedera saraf simpatis. Shock neurogenik biasanya gejala khasnya yang pertama, bradikardi, nadinya rendah. Yang kedua, shock. Shock umumnya akan disertai takikardi. Tetapi pada shock neurogenik, justru nadinya bradikardi. Ini kekhasannya. Shock neurogenik, salah satu faktor risikonya misalkan anestesi epidural, salah satunya. Shock neurogenik, tata laksananya, berikan dulu kristaloid, setelah itu berikan dopamin. Apa bedanya dengan shock spinal? Shock spinal, shock akibat cedera medula spinalis. Kemarin di topik neuro sudah dibahas trauma medula spinalis. Ternyata trauma medula spinalis juga bisa menyebabkan shock. Ini yang disebut shock spinal. Shock spinal ciri-cirinya shock, bradikardi, disertai paralisis. Kenapa ada paralisis? Karena kerusakan medula spinalis. Apa bedanya shock neurogenik dengan shock spinal? Walaupun sama-sama bradikardi, perbedaannya shock spinal ada paralisisnya.
Shock spinal tata laksananya seperti shock neurogenik. Berikan dulu kristaloid, setelah itu dopamin, dan jangan lupa berikan metilprednisolon untuk trauma medula spinalisnya. Contoh soal, seorang pasien lemah, tensinya shock 80/70, akral masih hangat, CRT masih baik di bawah 2 detik, ada ronki basah di paru, ada ST elevasi di 23 AVF. Pasien ini shock, akral masih hangat, CRT-nya masih baik, penyebabnya karena ST elevasi, karena infark jantung. Ini yang disebut sebagai shock kardiogenik. Karena tensinya sistol antara 70 sampai 100, sementara perfusinya masih baik, maka yang diberikan adalah dobutamin dulu. Berarti jawabannya adalah alfa, dobutamin. Dopamin diberikan kalau sistolnya antara 70 sampai 100, tapi perfusinya parah. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah tentang angina stabil. Oh, maksud saya sindrom koroner akut ya. Sindrom koroner akut dibedakan menjadi 3 macam, yakni unstable angina pectoris, uap, kemudian non-STEMI, kemudian STEMI. Ketiganya, gejalanya sama, nyeri dada, menjalar ke lengan, menjalar ke rahang. Biasanya disertai keringat dingin. Biasanya disertai mual. Kalau curiga sindrom koroner akut, pemeriksaan penunjangnya ada 2. Yang pertama EKG, yang kedua enzim jantung. Uap dan non-STEMI, gambaran EKG-nya sama, yakni ST depresi ataupun T inversi. Sedangkan STEMI, gambaran EKG-nya ST elevasi. Sesuai namanya, STEMI, ST elevation myocard infarct. Bagaimana cara membedakan uap dengan non-STEMI? EKG-nya kan sama. Bedakan dari enzim jantung. Uap, enzim jantungnya normal. Non-STEMI, enzim jantungnya meningkat. Non-STEMI, enzim jantungnya meningkat karena sudah terjadi infark. STEMI, enzim jantungnya pasti meningkat. Enzim jantung ada banyak. Ada CKMB, ada troponin, ada mioglobin. Biasanya yang cepat meningkat sekitar setengah jam atau 1 jam adalah mioglobin. Sayangnya mioglobin punya kelemahan, cepat meningkat, cepat turunnya. Kalau ditanya enzim jantung yang paling spesifik adalah troponin. Troponin biasanya meningkat sekitar 3 jam setelah nyeri dada. Troponin biasanya bertahan lama. Sayangnya troponin mahal. Kalau tidak ada troponin, alternatif lain bisa periksa enzim jantung CKMB. Kesimpulannya, kalau nyeri dadanya setengah jam sampai 1 jam, enzim jantung yang paling cepat meningkat adalah mioglobin. Tapi kalau ditanya enzim jantung yang paling spesifik, pilihlah troponin, meningkat sekitar 3 jam. Kalau tidak ada troponin, alternatif lainnya adalah CKMB. Apa tata laksana awal yang harus diberikan? Biasanya tata laksana awalnya adalah Monaco, singkatan dari morfin, oksigen, nitrat, aspirin, clopidogrel.
Jangan salah paham, jangan berpikir yang pertama kali diberikan adalah morfin. Itu salah besar. Pemberian Monaco sesuai dengan kondisi pasien. Kalau pasien hipoksia, saturasi oksigen kurang dari 90%, yang pertama kali diberikan oksigen 4 liter per menit. Jadi kalau di soal dikatakan hipoksia, saturasi oksigen rendah, oksigen dulu 4 liter per menit. Tapi kalau di soal dikatakan saturasi oksigennya baik, tekanan darahnya baik, sistol lebih dari 100, berikan dulu nitrat. Nitrat biasanya diberikan secara sublingual, bisa juga secara IV. Hati-hati, nitrat tidak boleh diberikan kalau sistol di bawah 100. Makanya tadi saya katakan, kalau sistol lebih dari 100, nitrat dulu yang diberikan. Nitrat sublingual ini biasanya diulang setiap 15 menit, maksimal 3 kali. Kalau sudah diulang maksimal 3 kali, nyeri dadanya tidak berkurang dengan nitrat, berikanlah morfin. Morfin diberikan secara intravena. Setelah nyeri dadanya berkurang, baru diberikan aspirin 160 mg. Biasanya dikombinasi dengan clopidogrel 300 mg. Jadi sudah saya tegaskan, kalau di soal dikatakan sindrom koroner akut, tekanan darahnya, sistolnya bagus lebih dari 100, yang pertama kali harus diberikan adalah nitrat dulu. Tapi kalau pasiennya hipoksia, saturasinya di bawah 90%, oksigen dulu. Morfin sifatnya cadangan, diberikan kalau nyeri dada tidak membaik, padahal sudah diberikan nitratnya maksimal 3 kali. Aspirin dan clopidogrel diberikan setelah nyeri dadanya hilang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lokasi infark miokard berdasarkan EKG. Daerah anterior dilihat pada EKG V3 sampai V4. Septum dilihat di daerah V1, V2. Berarti kalau kelainannya di V1, V2, V3, V4 disebut sebagai anteroseptal. Karena septum jantung dilihat oleh V1, V2. Kalau seluruh anterior rusak V1 sampai V6, yang disebut sebagai anterior ekstensif. Infark di daerah lateral dilihat di lead EKG V5, V6, 1, dan AVL. Ini lead lateral. Infark inferior dilihat pada lead 2, 3 AVF. Plesetannya F, foot, kaki. Kaki letaknya di bawah inferior. Kaki biasanya jumlahnya 2. 2, 3 AVF. Contoh soal, pasien nyeri dada, diperiksa EKG ada ST elevasi di lead 2, 3 AVF. Enzim jantung meningkat. Maka diagnosisnya adalah STEMI inferior. Karena ST elevasinya 2, 3 AVF. Contoh lain, pasien nyeri dada. Diperiksa EKG-nya ST depresi. Tetapi enzim jantung meningkat. EKG-nya ST depresi dijumpai di lead V5, V6, 1, dan AVL. Maka diagnosisnya adalah non-STEMI lateral. Ada ST depresi, enzim jantungnya meningkat, mengarahkan ke non-STEMI.
ST depresinya di V5, V6, 1 AVL. Berarti non-STEMI lateral. Contoh soal. Pasien nyeri ulu hati disertai keringat dingin, mual muntah. EKG diperiksa ada ST depresi di V1 sampai V4. Ini harus dicurigai. Nyeri ulu hatinya lama 6 jam, disertai keringat dingin dan mual. EKG ada ST depresi V1 sampai V4. Berarti ini kemungkinan diagnosisnya uap atau non-STEMI. Cara membedakannya dengan periksa enzim jantung. Berarti pemeriksaan penunjang selanjutnya adalah Bravo, enzim jantung. Pasien nyeri ulu hatinya sejak 6 jam. Karena sudah 6 jam, pemeriksaan enzim jantungnya adalah troponin. Jangan mioglobin. Mioglobin cepat naiknya, tapi cepat turunnya. Karena sudah 6 jam, troponin saja. Kalau enzim jantungnya nanti meningkat, berarti diagnosisnya adalah non-STEMI. ST depresinya di V1 sampai V4, berarti non-STEMI anteroseptal. Itu cara memahaminya. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah tentang henti jantung. Biasanya henti jantung, cardiac arrest, ciri-cirinya adalah tidak bernafas, diperiksa tidak ada denyut nadi. Pasien biasanya kesadaran turun. Pasien cardiac arrest, kalau dipasang EKG, iramanya ada 4 kemungkinan. Yang pertama, VT, atau istilahnya ventricle tachycardy. Irama lain, VF, ventricle fibrilasi. Bentuknya tidak beraturan. Selanjutnya asistol. Asistol berupa garis lurus. Asistol ini iramanya cukup terkenal. Yang keempat, PEA, pulseless electric activity. Pulseless electric activity artinya iramanya bukan VT, bukan VF, bukan asistol. Tetapi pasiennya henti jantung. Jadi kesimpulannya, PEA ini adalah irama lain-lain. Bukan VT, bukan VF, bukan asistol. Perhatikan gambarnya. Paling bagus, lihat di lead 2 panjang. Iramanya seperti ini. Bukan VT, bukan VF, bukan asistol. Itulah 4 irama henti jantung yang penting. VT, VF, asistol, dan PEA. Tips gampang mengingatnya, VT, plesetannya, ventrikelnya tinggi-tinggi dan teratur. VT. Makanya bentuknya tinggi-tinggi dan teratur. VF, plesetannya, ventrikel pendek-pendek dan frustasi. Makanya iramanya frustasi dan ada yang pendek. Itu plesetannya. Asistol lurus. PEA, irama lain-lain. Kenapa harus dibedakan irama henti jantungnya? Perhatikan skema berikut. Jika iramanya VT atau VF, maka yang harus dilakukan adalah berikan shock defibrilator. DC shock. Dosis shocknya biasanya bifasik 200 Joule. Monofasik biasanya 360 Joule. Bifasik dan monofasik ini adalah settingan pada alat DC shocknya. Jangan terbalik, bifasik lebih kecil, 200. Monofasik lebih besar, 360.
Kalau iramanya asistol atau PA, tindakan yang harus dilakukan adalah CPR, RJP selama 2 menit. Setelah itu berikan epinefrin, adrenalin. CPR, RJP 2 menit, ini kurang lebih setara dengan 5 siklus. Kalian masih ingat, satu siklus CPR itu terdiri dari 30 kompresi dada dan 2 pernafasan buatan. Jangan terbalik, asistol atau PA tidak boleh di defib. Jadi yang ada di sinetron-sinetron itu pembohongan semua. Asistol tidak boleh di defib. Asistol harus di RJP dulu 2 menit. Setelah itu berikan epinefrin. Yang boleh di defib hanyalah VT atau VF. Contoh soal. Pasien tidak sadar. Pada pemeriksaan tidak ada nadi dan tidak bernafas. Berarti pasiennya henti jantung. Kemudian diperiksa EKG. Tips gampang membaca EKG adalah lihat lead 2 panjang. Ini kebetulan lead 2 panjangnya terletak di sebelah bawah. Ini lead 2 pendek. Lihatlah lead 2 panjang. Kalau diperhatikan di lead 2 panjang, iramanya tinggi-tinggi dan teratur. Maka irama ini pasti adalah irama VT. Apa yang harus dilakukan untuk VT? Defib. Berarti jawabannya adalah C. DC shock 200 Joule. 200 Joule ini bifasik. Kalau irama pada lead 2 panjangnya asistol atau PA, maka tindakan yang harus dilakukan adalah bravo, RJP dulu, setelah itu berikan adrenalin. Sampai sini bisa membedakan irama henti jantung ya. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah kelainan katup jantung. Langsung saja dilihat pada gambar berikut. Lokasi mendengarkan katup jantung ada 4 lokasi. Yang pertama, ICS 2 kanan, lokasi mendengarkan katup aorta. ICS 2 kiri, untuk mendengarkan katup pulmonal. ICS 4 kiri untuk mendengarkan katup trikuspid. Kemudian di daerah apex kira-kira ICS 4, ICS 5, garis mid clavikula. Ini tempat untuk mendengarkan katup mitral. Jadi kalau kalian melakukan auskultasi jantung, idealnya auskultasi dilakukan di 4 tempat ini untuk mendengarkan katup aorta, pulmonal, trikuspid, dan mitral. Kelainan katup ada 2, yakni stenosis. Stenosis artinya susah membuka. Ada juga kelainan katup namanya regurgitasi. Regurgitasi artinya susah menutup. Stenosis susah buka, regurgitasi susah menutup. Cara gampang untuk membedakan kelainan katup adalah dengan menggunakan jembatan keledai. Mr. Traps, Miss Spade. Perhatikan, Mr. Traps singkatan dari mitral regurgitasi, MR. Trikuspid, regurgitasi. Aorta, pulmonal stenosis. Maksudnya aorta stenosis, pulmonal stenosis. S yang paling belakang artinya murmur sistolik, S sistolik. Miss Spade singkatan dari mitral stenosis, P-nya pulmonal,
A-nya aorta, I-nya insufisiensi. Insufisiensi nama lain dari regurgitasi. D. Diastolik. Cara menggunakan jembatan keledai ini, murmur sistolik, kemungkinannya hanya mitral regurgitasi, tricuspid regurgitasi, aorta stenosis, pulmonal stenosis. Itu maksudnya. Kalau murmurnya diastolik, kemungkinannya mitral stenosis, pulmonal insufisiensi, aorta insufisiensi. Jadi kalau kalian ketemu soal kelainan katup, baca dulu murmur sistolik atau diastolik. Kemudian pilih jembatan keledainya, Mr. Traps atau Miss Spade. Lalu tentukan lokasi katupnya. Kalau bingung, coba dengarkan contoh soal berikut. Pasien diauskultasi, terdengar murmur diastolik di apex. Murmur diastolik di apex. Murmur diastolik. Berarti jembatan keledai yang harus kalian ingat adalah Miss Spade karena diastolik. Lokasinya di apex. Di apex tadi ada katup mitral. Silakan lihat jembatan keledainya, Miss Spade. Mitral stenosis. Berarti kelainan katupnya adalah mitral stenosis. Contoh kedua. Pasien diauskultasi terdengar murmur sistolik di ICS 4 kiri. Murmur sistolik. Berarti ingat Mr. Traps. ICS 4 kiri, katup tricuspid. Berarti lihat jembatan keledai Mr. Traps-nya, tricuspid regurgitasi. Ini contoh terakhir, murmur sistolik di ICS 2 kanan. Murmur sistolik di ICS 2 kanan. Berarti kalian ingat jembatan keledainya Mr. Traps. ICS 2 kanan ada katup aorta. Silakan lihat jembatan keledainya aorta stenosis. Ini cara paling mudah untuk membedakannya. Sekarang perhatikan contoh soal ke-6. Pasien berdebar, diauskultasi terdengar murmur diastolik di ICS 2 kanan. Murmur diastolik. Berarti yang harus kalian ingat jembatan keledainya adalah Miss Spade. ICS 2 kanan. ICS 2 kanan ada katup aorta. Silakan baca jembatan keledai Miss Spade. Maka jawabannya adalah aorta insufisiensi. Berarti nama lainnya aorta regurgitasi. Berarti jawabannya adalah C. Sekarang kasus berikutnya yang dibahas adalah penyakit vaskular. Contohnya DVT, deep vein thrombosis. DVT biasanya penyebabnya karena trombus di vena dalam, biasanya di daerah kaki. Gejalanya biasanya kakinya nyeri, bengkak swelling, merah dan hangat. Biasanya DVT faktor risikonya karena imobilisasi, tirah baring terlalu lama, sehingga terjadi trombus di vena dalam kaki. DVT juga bisa disebabkan karena duduk di pesawat terlalu lama, sampai 6 jam duduk di pesawat. Kalau kalian curiga DVT,
Biasanya pemeriksaan fisiknya adalah Homan sign positif. Homan sign cara melakukannya seperti gambar di sebelah bawah. Pasien didorsofleksikan. Kalau kakinya tambah bengkak, tambah nyeri, itu disebut Homan positif. Didorsofleksi, kakinya tambah bengkak, tambah nyeri. Kalau ditanya pemeriksaan penunjangnya adalah USG Doppler. Kalau tidak ada USG Doppler, alternatif lain adalah D-dimer. Gampang diingatnya, DVT, Doppler, D-dimer. Biasanya identik dengan DDDD. DVT terapi utamanya adalah heparin. Heparin merupakan antikoagulan. Komplikasi yang paling ditakutkan dari DVT adalah emboli paru. Kalian lihat gambar di sebelah kanan, DVT, bekuan darahnya lepas, masuk ke paru-paru. Ini yang disebut sebagai emboli paru. Emboli paru biasanya gejalanya tidak khas, gejalanya hanya sesak mendadak. Pemeriksaan fisiknya juga tidak khas. Biasanya pemeriksaan fisiknya normal. Kadang-kadang ada ronki. Jadi kalian harus curiga emboli paru kalau pasien sesak mendadak, auskultasinya normal, atau bisa juga ada suara nafas ronki, tetapi di kakinya ada DVT. Itu harus curiga emboli paru. Kalau curiga emboli paru, pemeriksaan penunjangnya adalah ronsen. Akan ditemukan gambaran Westermark. Westermark artinya vaskularisasi paru satu sisi berkurang. Perhatikan gambar ronsen berikut, bisa dilihat paru-paru sebelah kiri pasien lebih gelap, vaskularisasinya lebih berkurang. Paru-paru sebelah kanan, vaskularisasinya normal, lebih terang. Berarti bisa disimpulkan, embolinya ada di paru-paru sebelah kiri. Tersumbatnya di sebelah kiri. Akibatnya vaskularisasinya berkurang. Ini yang disebut sebagai tanda Westermark. Selain ronsen, pemeriksaan lain untuk emboli paru adalah EKG. Gambaran khas EKG untuk emboli paru adalah S1Q3T3. S1 artinya di lead 1 ada gelombang S yang dalam, seperti ditunjukkan oleh gambar. Q3 artinya di lead 3 ada gelombang Q yang dalam. Sedangkan T3 artinya di lead 3 ada gelombang T yang dalam. Itu yang disebut S1Q3T3. Di lead 1 ada S yang dalam, di lead 3 ada Q yang dalam, di lead 3 ada T yang dalam inverted. Contoh soal nomor ke-7, seorang pasien sesak nafas mendadak. 3 minggu yang lalu, pasien sempat stroke dan sempat imobilisasi. Kakinya juga bengkak dan nyeri. Pada pemeriksaan ronsen ditemukan kesan Westermark. Ini gejalanya sangat khas. Pasien imobilisasi. Kakinya bengkak dan nyeri. Jangan-jangan ada DVT. Sekarang pasiennya sesak mendadak. Auskultasi paru biasanya normal, tapi kadang-kadang ada ronki. Di ronsen ada Westermark. Ini diagnosisnya mengarahkan ke emboli paru. Berarti jawabannya adalah delta.
Biasanya emboli paru tata laksananya heparin juga, seperti DVT. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah tentang jenis-jenis hipertensi. Hipertensi menurut GNC 7 dibedakan menjadi hipertensi derajat 1, hipertensi derajat 2. Hipertensi derajat 1 definisinya sistol lebih dari sama dengan 140 atau diastol lebih dari sama dengan 90. Hipertensi derajat 2 definisinya sistol lebih dari sama dengan 160 atau diastol lebih dari sama dengan 100. Syaratnya atau. Jadi kalau pasien tekanan darahnya 140/90, diagnosisnya hipertensi derajat 1. Kalau pasien tekanan darahnya 140/110, maka sudah dianggap hipertensi derajat 2. Kita masih memakai GNC 7, walaupun sebenarnya sekarang sudah ada GNC 8. Ada lagi yang namanya krisis hipertensi. Krisis hipertensi definisinya sistol lebih dari 180 atau diastol lebih dari 120. Salah satu saja, atau. Krisis hipertensi dibedakan jadi dua, hipertensi emergensi dan hipertensi urgensi. Hipertensi emergensi biasanya sudah ada kerusakan organ. Kerusakan organnya misalkan jantung, paru, ginjal, syaraf. Jadi biasanya tanda-tanda kerusakan organnya nyeri dada, sesak hebat, muntah menyemprot, kencingnya berkurang. Ingat, target organnya hanya ada 4. Jantung, paru, ginjal, dan syaraf. Hipertensi emergensi biasanya harus segera diberikan obat hipertensi intravena, contohnya Nicardipine IV. Kalau tidak ada, alternatif selanjutnya adalah nitroglycerin IV. Selanjutnya hipertensi urgensi. Hipertensi urgensi biasanya tidak ada kerusakan organ. Oleh karena itu, turunkan tekanan darahnya pelan-pelan dengan menggunakan obat hipertensi oral. Contohnya captopril oral atau nifedipine oral. Contoh soal. Pasien tekanan darahnya 220/140, tinggi sekali. Saat diperiksa, mendadak pasiennya mimisan, keluar darah dari hidung. Apakah termasuk hipertensi emergensi atau hipertensi urgensi? Jawabannya adalah hipertensi urgensi. Karena mimisan tidak termasuk target organ. Contoh lain, pasien tekanan darahnya 220/140. Tiba-tiba pasiennya muntah menyemprot. Maka ini diagnosisnya adalah hipertensi emergensi. Karena ada kerusakan organ. Muntah menyemprot adalah tanda kerusakan organ dari syaraf. Kerusakan organ hanya ada 4 untuk hipertensi emergensi. Jantung, paru, ginjal, dan otak syaraf. Jadi kalau pasien tekanan darahnya 220/140, keluhannya hanya sakit kepala saja, tidak ada keluhan lain, itu juga dianggap sebagai hipertensi urgensi. Sakit kepala bukan tanda kerusakan organ. Kalau pasiennya sakit kepala, lalu kesadaran turun, muntah menyemprot, itu kerusakan organ.
Hipertensi emergensi, target penurunan tekanan darahnya adalah MAP berkurang maksimal 25% dalam 2 jam. Itu sebabnya harus gunakan obat intravena. Sedangkan hipertensi urgensi, target penurunan tekanan darahnya di bawah 160/100 dalam 24 jam. Itu sebabnya gunakan obat oral pelan-pelan. Contoh soal, pasien nyeri kepala, berkunang-kunang, tekanan darah 220/150, EKG ada ST depresi, CT scan ada hiperdens. Pasiennya krisis hipertensi, tapi sudah ada kerusakan organ, dibuktikan dari EKG dan CT scan-nya. Berarti ini termasuk hipertensi emergensi. Maka terapi yang tepat adalah nikardipin intravena. Jawabannya bravo. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah tentang demam rematik. Demam rematik biasanya disebabkan karena riwayat sakit tenggorokan, riwayat infeksi streptokokus. Demam rematik biasanya gejala khasnya adalah Jones. Jones singkatan dari J, joint, radang sendi, sendinya merah-merah. O, otot jantung, miokarditis. Biasanya ciri-cirinya ada murmur. N, nodul, benjolan. Biasanya benjolannya di siku, di lutut. E, erythema marginatum, kemerahan di daerah lipatan. S, Sydenham Korea. Korea artinya gerakan yang tidak bisa dikendalikan. Kalau ada pasien sering sakit tenggorokan, kemudian muncul gejala Jones, harus dicurigai demam rematik. Kalau curiga demam rematik, pemeriksaan penunjangnya adalah ASTO. ASTO singkatan dari anti-streptolisin O. Kalau tidak ada ASTO, alternatif lain pemeriksaannya adalah swab tenggorok. Di swab tenggoroknya, nanti akan ditemukan bakteri streptokokus. Biasanya, bakteri yang sering menyebabkan sakit tenggorokan adalah Streptococcus pyogenes. Ini pernah ditanya juga di kompre. Bakteri yang menyebabkan sakit tenggorokan, menyebabkan demam rematik, adalah Streptococcus pyogenes. P-Y-O-G-E-N, pyogen. Streptococcus pyogenes termasuk dalam Streptococcus beta hemolyticus grup A. Demam rematik kalau tidak diterapi, lama-lama akan komplikasi menjadi penyakit jantung rematik atau bahasa Inggrisnya RHD, Rheumatic Heart Disease. Penyakit jantung rematik RHD biasanya sudah ada kerusakan katup jantung. Apa ciri-ciri kerusakan katup jantung? Biasanya ada murmur. Biasanya ada gejala-gejala CHF, sesak kalau telentang, sesak kalau beraktivitas. Kalau curiga penyakit jantung rematik, biasanya pemeriksaan penunjangnya adalah ehokardiografi. Apakah kalian sudah bisa membedakan demam rematik dengan penyakit jantung rematik? Dua-duanya sama-sama ada murmur. Perbedaannya, demam rematik, murmurnya menunjukkan miokarditis, kerusakan otot jantung.
Sedangkan penyakit jantung rematik, murmurnya menunjukkan kerusakan katup. Yang tadi otot, yang sekarang katup. Perbedaan lainnya, penyakit jantung rematik biasanya sudah ada gejala-gejala seperti CHF. Kalau demam rematik, gejalanya Jones, join, nodul, eritem, demam. Kesimpulannya, demam rematik gejalanya akut, sedangkan penyakit jantung rematik gejalanya kronik. Contoh soal, seorang anak demam tinggi, nyeri pada sendi, ada eritem, ada nodul subkutan, riwayat sakit tenggorokan 5 tahun lalu. Apakah diagnosis untuk pasien ini? Apakah demam rematik atau penyakit jantung rematik? Diagnosisnya adalah demam rematik karena gejalanya Jones akut, riwayat sakit tenggorokan. Maka pemeriksaan penunjang yang disarankan adalah ASTO, berarti jawabannya C, Charlie. Kalau soalnya diganti, pasien mudah sesak, sesak saat telentang, di auskultasi ada murmur, dulu riwayat sering sakit tenggorokan, berarti pasiennya sudah mengalami penyakit jantung rematik. Penyakit jantung rematik, pemeriksaan penunjangnya adalah ehokardiografi. Tolong dibedakan. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah tentang perikarditis. Apa bedanya miokarditis dengan perikarditis? Tadi sempat dibahas sedikit. Miokarditis ada inflamasi di otot jantung. Biasanya gejalanya tidak khas, sesak. Pemeriksaan fisik biasanya ditemukan murmur. Kadang-kadang ditemukan trill, jantungnya seperti bergetar. Miokarditis penyebabnya banyak, bisa disebabkan karena difteri. Bisa juga miokarditis dijumpai pada demam rematik. Sebaliknya perikarditis, inflamasinya pada perikardium, selaput pembungkus jantung. Gejalanya biasanya nyeri dada saat menarik nafas. Pemeriksaan fisiknya khas, biasanya di auskultasi di apeks jantung terdengar friction rap. Friction rap, bunyi jantungnya seperti gesekan rambut. Diperiksa EKG biasanya ada ST elevasi hampir di semua lead, kecuali di lead tertentu AVR. Nah, perikarditis ini penyebabnya banyak, bisa karena infeksi virus, autoimun. Biasanya perikarditis terapinya adalah suportif dulu, berikan NSAID dulu. Pernah ditanya di kompre. Contoh soal, seorang pasien mengeluh nyeri dada saat menarik nafas, auskultasi terdengar friction rap, EKG ditemukan ST elevasi hampir di semua lead. Ini cukup jelas, tadi sudah dibahas, perikarditis. Berarti jawabannya delta. Tata laksananya adalah NSAID saja. Berarti teman-teman sudah bisa membedakan miokarditis, perikarditis, dan tadi di awal endokarditis infektif. Kasus berikutnya yang dibahas adalah tentang aritmia. Aritmia yang paling sering adalah jenis PVC, premature ventricle contraction, atau nama lainnya VES, ventricle extrasystole. Seperti apa irama ventricle extrasystole itu? Perhatikan gambar berikut.
Ini irama EKG normal, sinus. Ini irama EKG normal, sinus. Ini irama EKG-nya melebar. Ini yang disebut sebagai fast ventricle extrasystole. Jadi, fast atau PVC adalah irama EKG yang lebar di antara irama sinus. Fast jenisnya banyak. Ada yang disebut fast bigemini. B artinya urutan kedua. Jadi fast-nya muncul setiap urutan kedua. Kalian mengerti maksudnya? Misalkan iramanya sinus, fast. Sinus, fast. Itu yang disebut sebagai bigemini. Fast trigemini, tri artinya 3. Berarti muncul setiap urutan ketiga. Contohnya, sinus, sinus, fast. Sinus, sinus, fast. Setiap urutan ketiga berarti. Ada lagi yang namanya fast salvo, salvo duplet. Salvo duplet artinya dempet 2. Contoh, sinus, fast, fast. Sinus, fast, fast. Berarti dempet 2. Salvo triplet sesuai namanya dempet 3. Berarti nanti irama EKG-nya sinus, fast, fast, fast. Sinus, fast, fast, fast. Dempet 3. Tata laksana untuk fast biasanya diberikan obat-obat beta blocker. Contohnya seperti bisoprolol, propanolol. Kalau tidak ada beta blocker, alternatif kedua yang sering dipakai adalah verapamil. Itu contoh-contoh obat-obatannya. Dalam praktek sehari-hari, fast biasanya pemicunya karena kafein terlalu banyak. Jadi hati-hati kalau kalian mengkonsumsi kafein terlalu banyak, bisa memicu berdebar-debar akibat fast. Contoh soal. Pasien mengeluh berdebar-debar, pada pemeriksaan EKG ditemukan irama berikut. Perhatikan iramanya. Ini iramanya sinus, ini sinus, lalu ini iramanya melebar. Berarti ini yang disebut sebagai fast. Apa tata laksananya? Tata laksana pilihan utamanya adalah bisoprolol. Kalau tidak ada beta blocker, pilihan selanjutnya adalah verapamil. Berarti di soal ini jawabannya adalah C, Charlie. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah tentang gagal jantung. Gagal jantung dibedakan menjadi gagal jantung kiri dan gagal jantung kanan. Gagal jantung kanan sering disebut sebagai cor pulmonale. Gagal jantung kiri biasanya gejalanya yang paling khas adalah ortopnu. Ortopnu artinya sesak kalau terlentang. Itu sebabnya pasien setiap kali tidur harus menggunakan 2-3 bantal. Gejala khas lain untuk gagal jantung kiri adalah paroxysmal nocturnal dyspnea, sesak tiba-tiba di malam hari. Gagal jantung kanan, cor pulmonal, biasanya gejalanya di sistemik. Contoh, JVP meningkat, asites, hepatosplenomegali, edem ekstremitas. Jadi, kalau pasien memiliki gejala gagal jantung kiri dan gejala gagal jantung kanan, itu yang disebut sebagai CHF.
gagal jantung kongestif. Contoh, pasien sering sesak kalau telentang, tidur pakai 3 bantal. Pasien ada edem ekstremitas, JVP meningkat. Berarti pasien ini harus dicurigai diagnosisnya CHF karena sudah ada tanda gagal jantung kiri, yakni ortopnu, dan tanda gagal jantung kanan, yakni JVP meningkat dan edem. Kalau pasien hanya mengeluh sesak, tidak ada ortopnu, tidak ada paroksismal nokturnal dyspnu, tetapi sudah ada peningkatan JVP dan edem, berarti ini diagnosisnya masih cor pulmonal, gagal jantung kanan. Kalau curiga CHF, pemeriksaan penunjangnya adalah ronsen. Pada ronsen akan ditemukan gambaran kardiomegali, jantungnya membesar. Biasanya CTR-nya, kardiotoraksik rasionya, lebih dari 0,5. Selain ronsen, pemeriksaan lain untuk CHF adalah BNP, brain natriuretic peptide. BNP akan meningkat. BNP ini biasanya periksanya dari darah. CHF ada klasifikasinya menurut NIHA. NIHA 1, biasanya pasien belum ada gangguan aktivitas. NIHA 2, pasien sesak saat melakukan aktivitas berat. Contohnya, naik tangga 1 lantai dengan cepat. Kita semua, orang normal, kalau naik tangga 1 lantai dengan cepat, biasa-biasa saja. Kalau pasien NIHA 2 naik tangga 1 lantai dengan cepat, biasanya nafasnya akan memburu, ngos-ngosan. NIHA 3, biasanya pasien sesak saat melakukan aktivitas ringan. Misalkan sesak saat jalan pendek di bawah 50 meter. Contohnya misalkan jalan dari ruang tamu ke kamar mandi. Atau bisa juga sesaknya muncul saat memakai baju. Ini aktivitas ringan. NIHA 4 yang paling parah. Biasanya sesaknya saat duduk. Hati-hati, pasien CHF kalau tidur telentang pasti akan sesak. Disebut NIHA 4 kalau sesaknya saat duduk istirahat. Tata laksana CHF meliputi membatasi garam. Garam maksimal 2 gram sehari. Kenapa garam harus dibatasi? Karena garam sifatnya menahan cairan, bisa memicu edem. Selain itu, cairan dibatasi maksimal 2 liter per hari. Jadi pasien tidak boleh terlalu banyak minum asupan cairan. Lalu berikan obat-obatan seperti ACE inhibitor, contohnya captopril, atau ARB, contohnya valsartan, untuk mencegah remodeling jantung. Kalau pasien ada edem, berikan diuretik, contohnya HCT atau furosemid. Dan jangan lupa perbaiki faktor risiko lain seperti dislipidemia dan DM. Contoh soal, seorang pasien mengeluh mudah sesak. Bila berjalan ke kamar mandi yang jaraknya di bawah 50 meter, biasanya pasien berjalan ke kamar mandi dengan santai, tetapi sekarang sesak. Pasien tiap malam tidur dengan 3 bantal. Ronsen ada kardiomegali. Berarti pasiennya ini kemungkinan sudah CHF. Sesak bila berjalan ke kamar mandi kurang dari 50 meter. Ini sesak saat melakukan aktivitas ringan. Berarti termasuk dalam NIHA 3. Maka jawabannya
C. Charlie. Nanti kalian baca-baca terapinya, ACE inhibitor, diuretik, batasi konsumsi garam, batasi konsumsi cairan, karena biasanya edukasinya sering ditanya, diagnosisnya sering ditanya. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah tentang kelainan vaskular. Contoh kelainan vaskular misalkan Raynaud dan Buerger. Raynaud mekanismenya karena vasospasme pembuluh darah. Jadi pembuluh darah perifer mengalami spasme, kekakuan. Biasanya penyebabnya karena dingin. Gejala khasnya adalah ujung jari biasanya biru, pucat. Kalau pasien berada di ruang dingin, tiba-tiba ujung jarinya biru, harus dicurigai Raynaud. Raynaud biasanya tata laksananya suportif saja, hindari dingin. Buerger atau nama lainnya thromboangitis obliteran, ini mekanismenya karena vaskulitis, inflamasi di pembuluh darah. Biasanya inflamasinya dipicu oleh rokok. Ciri-cirinya seperti ini, ujung jarinya gangren, kehitaman. Jadi kalau ada pasien hobi merokok, ujung jari tangan hitam, atau ujung jari kakinya hitam, harus dicurigai thromboangitis obliterans. Sayang sekali thromboangitis obliterans tidak ada terapi khusus, biasanya gangrennya harus diamputasi. Jadi berhentilah merokok. Contoh soal, seorang pasien mengeluh ujung jari tangan dan jari kaki sering terasa terbakar. Pasien riwayat merokok, ujung jarinya tampak kehitaman. Ini cukup jelas, diagnosisnya mengarahkan ke thromboangitis obliteran. Berarti jawabannya adalah E. Bukan option C. Bukan Buerger. Thromboangitis obliteran, nama lainnya adalah Buerger disease. Pakai huruf U. Hati-hati, jangan salah tulis. Kasus selanjutnya masih tentang kelainan vaskular, ada yang namanya IVK, insufficiency vena kronik. Insufficiency vena kronik biasanya penyebabnya karena kerusakan katup vena. Faktor risikonya sering dialami orang-orang yang berdiri terlalu lama, misalkan SPG, koas anestesi juga mungkin bisa ya berdiri lama. Insufisiensi vena kronis biasanya gejala pertamanya adalah dilatasi vena, bulging vein. Vena-venanya melebar di kaki. Ini yang disebut varises. Nanti lama-lama kakinya bengkak, swelling. Nanti lama-lama kakinya kecoklatan. Ini yang disebut sebagai dermatitis stasis. Dermatitis akibat IVK. Kulitnya berwarna kecoklatan di daerah varises. Lama-lama bisa menyebabkan ulkus vena, terbentuk ulkus. Seringkali IVK disertai dengan gejala nyeri. Ingat, varises bukanlah diagnosis. Varises adalah gejala. Diagnosisnya adalah IVK. Kalau kalian curiga IVK, pemeriksaan penunjangnya adalah USG Doppler. Nanti di USG Doppler akan ditemukan gambaran regurgitasi katup vena. Selanjutnya PAD, Peripheral Arterial Disease, atau nama lainnya aterosklerosis perifer. Dari namanya saja PAD, berarti kelainannya di arteri. Kalau tadi IVK kelainannya di vena.
PAD biasanya penyebabnya karena aterosklerosis, pasiennya DM, dislipidemia. PAD biasanya gejalanya nyeri seperti terbakar. Ini yang disebut sebagai claudication. Kalau curiga PAD, biasanya pemeriksaannya adalah ABI, Ankle Brachial Index. Ankle Brachial Index artinya membandingkan tekanan darah kaki dibandingkan dengan tekanan darah tangan. Biasanya tekanan darah kaki lebih rendah. Selain nyeri, gejala PAD bisa berupa kesemutan, pucat. Intinya gejalanya bisa berupa 5P. Apa bedanya PAD dengan sindrom kompartemen? Kalian mungkin sudah belajar sindrom kompartemen, gejala 5P-nya disebabkan karena trauma. PAD, gejala 5P-nya disebabkan karena aterosklerosis. PAD biasanya gejalanya menetap lebih dari 2 minggu, sehingga PAD sering disebut juga chronic limb ischemia. Kalau gejala 5P-nya masih di bawah 2 minggu, ini yang disebut sebagai iskemi tungkai akut, atau bahasa Inggrisnya acute limb ischemia. Kesimpulannya, acute limb ischemia dan PAD gejalanya sama, tapi perbedaannya durasinya. PAD biasanya lebih dari 2 minggu. PAD kalau dibiarkan lama-lama akan timbul ulkus. Itu yang disebut sebagai ulkus arteri. Contoh soal, seorang pasien nyeri pada tungkai kanan. Faktor risikonya di sini obes, berat badan 90 kg. Status lokalis tampak kakinya edem, kulitnya kecoklatan, berarti ada dermatitis stasis, ada dilatasi vena, varises, USG ditemukan regurgitasi. Maka diagnosisnya ini mengarahkan ke, betul sekali, IVK, insufisiensi vena kronik. Berarti jawabannya adalah bravo. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah tentang AV block. AV block dibedakan menjadi AV block derajat 1, AV block derajat 2 tipe 1, AV block derajat 2 tipe 2, dan yang terakhir AV block derajat 3 atau nama lainnya total AV block. Tips untuk membedakan AV block adalah dengan melihat interval PR. Interval PR adalah jarak dari awal P ke awal Q. Normalnya kurang dari 5 kotak kecil. Kalau jaraknya lebih dari 5 kotak kecil, artinya memanjang. AV block derajat 1, ciri-cirinya, interval PR-nya memanjang, tapi selalu konstan, selalu sama. Kalian lihat gambarnya, interval PR-nya memanjang selalu konstan, selalu sama. AV block derajat 2 tipe 1, ciri-cirinya interval PR-nya memanjang progresif. Interval PR-nya memanjang, makin panjang, lalu ada QRS yang hilang. Itu namanya derajat 2 tipe 1. Derajat 2 tipe 2, interval PR-nya konstan, tapi ada QRS yang hilang. Jadi bedanya AV block derajat 2 tipe 1 dengan derajat 2 tipe 2, bedanya dari interval PR. Yang satu progresif,
Yang lain memanjang konstan. Tapi sama-sama QRS-nya hilang. Terakhir, AV blok derajat 3, ciri-cirinya interval PR-nya semau-maunya. Lihat gambar, ini interval PR-nya memanjang. Lalu berikutnya interval PR-nya memendek. Lalu selanjutnya interval PR-nya makin pendek. Jadi semau-maunya sudah memanjang, memendek, memendek. Biasanya AV blok akan menyebabkan bradikardi, denyut nadinya berkurang. Kalau ada pasien bradikardi yang disebabkan oleh AV blok, maka 5 hal harus diperiksa dulu. Jembatan keledainya adalah tekans, tensi, kesadaran, akral, nyeri dada, dan sesak. Pasien bradikardi disertai AV blok, 5 hal ini harus diperiksa dulu. Jembatan keledainya tekans. Kalau salah satu dari tekans ini bagus, kalau semuanya bagus tekansnya, maka tindakannya observasi saja, karena semuanya bagus. Tapi kalau salah satunya ada yang jelek, kelainan, berikan atropin. Atropin hanya efektif untuk AV blok derajat 1 dan AV blok derajat 2 tipe 1. Berikan pacemaker transcutaneous pacing jika AV bloknya derajat 2 tipe 2 atau AV blok derajat 3. Kesimpulannya, AV blok derajat 1 dan 2 tipe 1 berikan atropin kalau tekansnya ada yang kelainan. AV blok derajat 2 tipe 2, AV blok derajat 3 pasang pacemaker kalau tekansnya ada kelainan. Bagaimana kalau tekansnya normal semua? Kalau tekansnya normal semua, observasi saja. Contoh soal, pasien mengeluh cepat lelah. Denyut nadinya 40 kali per menit. Tekanan darahnya mulai shock nih, tensinya 90/70 mulai turun, mulai shock. Di EKG gambarannya seperti ini. Kalian lihat dulu gambaran EKG-nya. Ini interval PR-nya makin panjang. Lalu ada QRS hilang. Interval PR yang makin panjang progresif, lalu ada QRS hilang, termasuk AV blok derajat 2 tipe 1. Sekarang kalian lihat tekansnya. Apakah ada kelainan? Tensi, wah ada kelainan, shock. Kalau ada salah satu kelainan dari tekans, berarti ini AV bloknya tidak stabil. AV blok derajat 1 dan derajat 2 tipe 1 yang tidak stabil tekansnya harus diberikan atropin. Berarti jawaban untuk soal ini adalah E, atropin. Kalau pasien AV blok derajat 2 tipe 1, tekansnya semua normal, maka tindakannya observasi saja. Contoh selanjutnya yang dibahas adalah tentang edema paru akut. Edem paru akut biasanya gejalanya sesak mendadak. JVP meningkat. Ada edem di ekstremitas. Di auskultasi biasanya ronkinya di basal paru-paru.
Kalau diperhatikan, edem paru akut ini gejalanya seperti CHF. Bedanya, edem paru akut ini adalah CHF yang gejala sesaknya mendadak. Jadi edem paru akut sama dengan CHF tapi eksaserbasi akut, sesak mendadak. Pasien CHF biasanya sesaknya hilang timbul. Pasiennya istirahat, sesaknya hilang. Kalau edema paru akut, sesaknya terus-menerus dan mendadak. Kalau curiga edem paru akut, biasanya di ronsen gambaran khasnya ada batwing. Batwing artinya seperti sayap kelelawar. Gambarannya seperti ini. Vaskularisasi paru meningkat hingga ke tepi-tepi paru-paru. Jadi seolah-olah seperti ada awan-awan. Seperti sayap kelelawar. Tata laksana untuk edem paru akut adalah LMNOP. Bagaimana cara pemberiannya? Kalau pasien saturasi oksigennya di bawah 90%, hipoksia, seperti biasa, berikan dulu oksigen. Posisikan pasiennya duduk tegak. Tapi kalau pasiennya tidak hipoksia, yang pertama kali harus diberikan adalah loop diuretik. Contohnya furosemid. Kalau di soal tidak diketahui saturasi oksigennya, anggap saja saturasi oksigennya normal. Furosemid biasanya diberikan secara intravena. Boleh diulang maksimal 3 kali. Biasanya tiap 15 menit juga. Kalau sudah diberikan furosemid 3 kali, IV, ternyata masih sesak juga. Masih ada ronki di basal paru. Obat selanjutnya yang diberikan adalah nitrat. Nitrat biasanya diberikan secara sublingual atau bisa juga secara intravena. Nitrat juga boleh diulang tiap 15 menit, maksimal 3 kali. Kalau sudah diulang maksimal 3 kali, ternyata masih sesak juga, maka selanjutnya yang diberikan adalah morfin. Jadi morfin itu sebagai cadangan terakhir. Kalian mengerti urutannya sampai sini? Contoh soal. Pasien sesak nafas memberat sejak 15 menit, mendadak. Saturasi oksigennya 92%. JVP naik, ronki basah di seluruh lapangan paru. Sudah diberikan diuretik kuat, ternyata tidak ada perbaikan. Diagnosisnya ini cukup jelas, mengarahkan ke edema paru akut. Sudah diberikan diuretik kuat, ternyata tidak ada perbaikan. Ini maksudnya sudah diberikan furosemid sebanyak 3 kali, tapi nggak ada perbaikan. Maka obat selanjutnya yang diberikan adalah nitrat. Berarti jawabannya bravo, betul. Nitratnya sudah diulang maksimal 3 kali, tiap 15 menit, nggak ada perbaikan juga. Berikan morfin selanjutnya. Kasus berikutnya yang dibahas adalah tentang angina stabil. Angina stabil biasanya gejalanya nyeri dada muncul saat beraktivitas. Nyeri dadanya muncul saat sedang emosi. Seperti di sinetron-sinetron, ketika emosi, nyeri dadanya muncul. Biasanya nyeri dadanya relatif sama. Biasanya singkat, kurang dari 15 menit. Nyeri dadanya akan membaik dengan istirahat atau dengan pemberian nitrat sublingual. Angina pectoris stabil kalau diperiksa EKG, EKG-nya normal.
Jika EKG-nya normal, pemeriksaan selanjutnya adalah treadmill. Treadmill nama lainnya stress test. Treadmill seperti gambar di atas. Treadmill adalah EKG yang dilakukan saat pasien sedang beraktivitas. Selain treadmill, pemeriksaan lain yang dilakukan adalah angiografi. Tapi angiografi ini biasanya invasif dan mahal. Angina pectoris stabil biasanya tata laksananya diberikan beta blocker, contohnya bisoprolol, ditambah aspirin, ditambah statin. Beta blocker, aspirin, dan statin ini fungsinya sebagai controller, pengontrol. Kalau nyeri dadanya mendadak muncul, berikanlah nitrat sublingual. Nitrat sublingual ini berfungsi sebagai reliever, pelega. Biasanya nitrat sublingual diberikannya dihisap-hisap di bawah lidah. Contoh soal, pasien nyeri dada 10 menit ketika sedang emosi, EKG-nya normal. Ini mengarahkan ke angina stabil. Pemeriksaan selanjutnya cukup jelas, yakni treadmill. Berarti jawabannya bravo. Bukan enzim jantung. Enzim jantung biasanya diperiksa kalau curiga sindrom koroner akut. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah tentang farmakologi obat hipertensi. Obat hipertensi yang sering dipakai jembatan keledainya adalah A, B, C, D. A singkatan dari ACE inhibitor, ARB, B beta blocker, C CCB, D diuretik. ACE inhibitor dan ARB indikasinya sama untuk hipertensi dengan penyakit-penyakit berat, misalkan DM, CKD, CHF, stroke, TIA. Jadi kalau di kompre ada soal, pasien hipertensi disertai CKD, hipertensi disertai DM, hipertensi disertai stroke, pilihan pertama obat hipertensinya adalah ACE inhibitor. Kalau tidak ada ACE inhibitor, pilihan selanjutnya adalah ARB. ACE inhibitor dulu, pilihan keduanya baru ARB. ACE inhibitor biasanya sering menimbulkan batuk kering, pasti kalian tahu. Kalau tidak tahan dengan batuk kering, ganti ke ARB. ARB sering menyebabkan hiperkalemi, tapi biasanya kau sudah dikonsumsi bertahun-tahun. Jadi efek samping ARB munculnya nanti bertahun-tahun kemudian. Lebih baik minum obat hipertensi, karena efek hipertensi munculnya sekarang. Beta blocker, contoh yang non-selektif propanolol, sedangkan yang selektif contohnya bisoprolol. Beta blocker biasanya diberikan untuk hipertensi dengan angina stabil. Hati-hati efek sampingnya, propanolol jangan diberikan pada pasien asma. Bisoprolol bisa menimbulkan bradikardi. Hati-hati pemberiannya. CCB dihidropiridin contohnya amlodipin. Non-dihidropiridin contoh yang sering adalah verapamil. Pasien yang mengkonsumsi amlodipin sering mengalami efek samping edem, tapi biasanya ringan. Amlodipin adalah obat hipertensi pilihan utama jika pasien memiliki asma atau memiliki PPOK. Jadi baca soalnya, kalau pasien hipertensi disertai asma, obat hipertensi pilihan utamanya amlodipin. Sedangkan obat hipertensi yang harus dihindari pada pasien asma adalah
propanolol. Diuretik, efek sampingnya sering menimbulkan kenaikan asam urat. Kalian masih ingat, HCT bisa meningkatkan asam urat, bisa memicu gout. HCT adalah pilihan utama untuk hipertensi pada orang tua. Syaratnya, orang tuanya sakit hipertensi saja. Jadi kalau orang tua di atas 60 tahun, sakit hipertensi saja, gunakan obat hipertensinya HCT. Masalahnya, HCT sering menimbulkan asam urat naik, sering menimbulkan kencing-kencing. Kalau orang tua tersebut tidak tahan efek sampingnya, ganti ke obat amlodipin. Oleh karena itu, amlodipin merupakan lini kedua untuk hipertensi pada orang tua. Bisa kalian baca pada tabel. Lini keduanya amlodipin untuk orang tua. Kalau orang tuanya hipertensi disertai DM, pasti obat hipertensi pilihan utamanya adalah ACE inhibitor dulu. Alternatif keduanya adalah ARB. Contoh soal, pasien hipertensi, asam uratnya tinggi 12 mg, maka obat antihipertensi yang paling harus dihindari adalah golongan diuretik. Berarti jawabannya adalah C, tiazid. Karena HCT bisa menaikkan asam urat. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah tentang aritmia. Kali ini aritmianya yang menyebabkan takikardi. Irama EKG yang bisa menyebabkan takikardi, contoh yang terkenal adalah VT, ventricle tachycardy. Bentuknya seperti ini, tinggi-tinggi dan teratur. Ada lagi irama yang namanya torsade de Pointes. Torsade de Pointes, nama lainnya adalah VT polymorphic. Seperti VT, tapi ada yang tinggi, ada yang pendek. Sekilas torsade seperti ventricle fibrilasi. Perbedaannya, torsade biasanya takikardi. Sedangkan ventricle fibrilasi tidak ada denyut jantung karena pasiennya henti jantung. SVT iramanya seperti ini, rapat-rapat dan cepat. Atrial flutter bentuknya seperti gigi gergaji. Kalau kalian lihat, gelombang P-nya jumlahnya ada 2 sampai 3. Tinggi-tinggi seperti gigi gergaji. Atrial fibrilasi biasanya irreguler. Kalian lihat iramanya ada yang sempit, ada yang lebar, ada yang sempit lagi, ada yang lebar lagi. Jadi atrial fibrilasi biasanya irreguler iramanya. Kalau ada pasien mengeluh berdebar-debar takikardi, lalu disertai irama EKG yang tadi sudah dijelaskan, maka yang harus dilakukan adalah periksa tekans lebih dulu. Singkatan dari tensi, kesadaran, akral, nyeri dada, dan sesak. Kalau tekansnya normal semua, lihat ke bawah. Berikan obat-obatan. SVT, biasanya tindakan yang harus dilakukan pertama kali adalah vagal dulu. Jika vagal gagal, selanjutnya harus diberikan obat adenosin. VT, obat yang diberikan adalah amiodaron. Atrial fibrilasi dan atrial flutter, obat yang diberikan adalah beta blocker, contohnya bisoprolol. Alternatif lain adalah CCB, contohnya verapamil.
Sedangkan torsade de point, obat yang diberikan adalah MgSO4. Ingat, takikardi yang stabil tekansnya, lihat ke bawah tata laksananya. Kalau tekansnya salah satunya ada yang jelek, kelainan, lihat ke kanan. Lakukan kardioversi. Dosis kardioversi tergantung dari irama EKG-nya. SVT biasanya kardioversinya 50 Joule, VT lebih besar 100 Joule, atrial fibrilasi, atrial flutter biasanya lebih besar 200 Joule. Khusus torsade de point diberikan defib. Apa bedanya kardioversi dengan defib? Kardioversi dosisnya lebih kecil. Biasanya settingan alatnya sinkronis. Makanya kardioversi sering disebut sinkronis. Defib dosisnya lebih besar. Defib biasanya tidak sinkronis. Kalau stabil tekansnya, lihat ke bawah. Tidak stabil tekansnya, lihat ke kanan untuk kardioversi. Contoh soal, pasien mengeluh berdebar-debar, EKG ditemukan gambaran berikut. Ini gambaran EKG yang sangat khas untuk SVT, karena iramanya sempit-sempit. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah periksa tekansnya. Tensinya normal, kesadarannya tidak disebutkan, kemungkinan normal, akralnya tidak disebutkan, nyeri dadanya tidak ada, sesaknya tidak ada, berarti ini SVT yang stabil. Perhatikan kembali skema tadi, SVT yang stabil, tindakan yang harus dilakukan pertama kali adalah vagal. Berarti jawabannya C. Kalau sudah dilakukan vagal ternyata gagal, masih SVT, obat selanjutnya yang diberikan adalah adenosin. Berarti di soal ini jawabannya C dulu.